merupakan mobil yang dulunya tenar sebagai mobil taksi. Merupakan mobil yang dulu pernah kami pakai di Taxi Challenge. Namun di generasi terbarunya ini sudah tidak ada versi taksinya. Ini adalah Toyota Vios generasi keempat. Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Yes, sudah tidak ada versi taksinya untuk saat ini. Dulu, Toyota Vios mengeluarkan versi paling trondolannya dengan nama Toyota Limo. Sekarang sepertinya Toyota ingin menghilangkan image-nya sebagai mobil taksi karena mungkin selalu kalah dalam penjualan dengan lawan beratnya, yaitu Honda City. Perlu Anda ketahui juga, biasanya yang menjadi mobil taksi adalah mobil yang kuat, tidak rewel, murah perawatannya, irit BBM-nya, dan ada nyaman-nyamannya walaupun sedikit. Memang terbukti Toyota Limo sudah teruji di kriteria-kriteria tersebut. Kali ini Toyota ingin mengulang kesuksesannya di segmen sedan compactnya. Kastanya dinaikkan untuk Toyota Vios generasi keempat ini. Toyota Vios semenjak di generasi pertama sudah ada versi Toyota Limonya yang dijadikan armada taksi di Indonesia. Toyota Vios generasi pertama muncul di Indonesia di tahun 2002. Bentuknya simple dan menggunakan basis yang sama dengan Toyota Yaris. Mesinnya yang masuk ke Indonesia adalah 1500 cc yang tidak rewel dan hemat sekali. Tidak heran kalau dijadikan taksi di Indonesia. Padahal di Thailand, Vios punya versi Vios Turbo. Kami suka turbo. Yang punya tenaga 141 horsepower dengan torsi maksimal 196 Nm. Kencang. Sayang tidak masuk Indonesia. Kemudian generasi keduanya, di tahun 2007, bentuknya paling elegan di antara semua lawannya. Mesinnya masih sama dengan versi sebelumnya dan kami sudah membuat full review Vios generasi ini di Motomobi Used Car. Nonton apabila belum. Pada tahun 2013 muncul Toyota Vios generasi ketiga yang bentuknya menjadi lebih sporty lagi. Mesinnya juga tetap sama dengan generasi pertamanya Vios, nggak ganti-ganti, ini heran. Ini seperti orang cuma gonta-ganti baju saja, ganti aksesoris. Heran. Oh iya. Mungkin karena ada versi taksinya agar spare partnya sama. Dan yang generasi terakhirnya ini generasi keempat seperti yang ada pada video ini. Mesinnya akhirnya berubah. Bentuknya juga berubah menjadi Toyota yang kekinian dan transmisinya menjadi CVT. Apalagi yang baru dari Toyota Vios ini? Nah gini, ini baru Vios. Dulu kan Vios itu ada yang versi murahnya Limo, jadi orang-orang tuh pada nggak mau beli karena mirip taksi. Ini sekarang udah nggak keluar lagi versi Limonya, jadi bener-bener mewah. Jadi bener-bener ini Vios yang bener-bener. Nah gitulah kata-katanya. Tuh bentuk depannya ini udah mirip-mirip seperti kakak-kakak sepupunya, seperti Camry, Corolla. Jadi dalam arti Toyota tuh kayak agak males gitu membuat suatu desain yang baru atau yang fresh. Dia ngikutin kakak-kakaknya, tapi at least dia ngikutin yang sesama jenis. Yang satu merek. Ya Toyota sama Toyota lagi, Corolla sama Camry bentuknya gini nih, kayak gini nih. Ini ada garis hitam kayak gitu, terus lampunya ada lancip di sebelah sini. Ini mirip banget dengan Corolla atau Camry. Tuh, ini garisnya sampai sini, terus juga grillnya tuh menyeleneh ke bagian bawah, gede-gedein gitu ya, digede-gedein. Terus di sini udah nggak ada fog lamp lagi karena ini udah pakai LED gitu ya. Nah di sini ini bolongnya bolong asli ini. Jadi benar-benar, ini kami suka bolongan gitu. Nih depannya tuh bagus, agresif, terus juga sporty. Jadi makin ke sini Toyota tuh bentuk-bentuknya menjadi lebih sporty, tajam-tajam, mirip-mirip agak seperti Lexus gitu. Nah bagian pinggirnya tuh kan, ini kan mirip kakak-kakaknya gitu ya, satu merek gitu yang dimirip-miripin, udah satu template gitu kalau di komputer atau di desain grafis itu satu template, jadi nggak perlu repot-repot lagi. Cuman ini dibuat lebih kecil, tetap looks dan sporty. Dia pakai velgnya sekarang itu pakai velg 17, profil bannya 205/50, depannya cakram, belakang cakram, nice. Terus di sini tuh garis-garisnya elegan semua. Ini sebuah Vios loh. Terus di sini ada chrome. Nah, itu kan sebelah sini. Terus juga ini udah pakai keyless entry. Oke, dia nutup sendiri tuh. Terus juga kalau Vios yang zaman dulu, Gen 2 ini harus ditekan. Jadi masih kalah sama Vios yang zaman dulu. Tuh kan? Modelnya model tarik seperti ini, terus simple-simple aja garis desainnya. Dia nggak ngikutin siapa-siapa. Ya tau lah, mirip siapa.
bukan Toyota sih. Nah gini, ini baru Vios gitu ya. Bentuk belakangnya itu keren, sporty abis. Ini kayak bukan Vios yang pernah kita zaman dulu kenal gitu ya. Jadi semakin, ya bikin pangling bagian belakangnya. Yang belakangnya ini mirip sesuatu gitu ya. Yang ininya menjadi bukan seperti sedan, tapi seperti fastback atau liftback. Karena kalau liftback itu seharusnya ngangkat. Tapi kalau ini buka bagasinya, nggak bisa sih. Ini mudah-mudahan versi yang mass productionnya nggak kayak gini ya. Ini ditekan tombol nggak bisa, dari sini nggak bisa, cuma bisa dari sebelah supir itu loh. Nah ini kayak gini tuh dalamnya. Nah pakai peredam lagi ini pasti bagus nih redamannya. Terus bagasinya gede sekali. Vios dari zaman dulu gitu ya, makanya dijadiin taksi. Itu karena bagasinya gede sekali. Ini juga gede sekali dan dalam. Tuh baru kena gitu ya. Terus di sini kiri kanannya ada lagi space buat nyimpen-nyimpen, dan di sini dikasih full size. Full size-nya bukan kaleng. Nih, dikasihnya velg yang aslinya. Niat banget. Tapi sayangnya di bawahnya nggak dikasih peredam lagi ya. Jadi kurang ini. Peredamnya ada di sini semua. Ada dongkraknya. Di sini simple. Terus sebelah Vios. Nah, ini kenapa dikatakan sedan? Cing, awas Cing. Ini kenapa dikatakan sedan bukan liftback? Kalau liftback itu kaca belakangnya terangkat. Ini sebuah sedan, makanya cuman ininya aja yang terangkat. Tuh, dah. Sensornya ada 4. Biasanya kan ada 2 ya, tapi kalau ini dia udah punya preventif yang anti tabrak belakang, makanya ada 4. Sensornya banyak. Di bawahnya ada kayak semacam diffusernya keren, ada reflektornya di bawah, jadi keren, sporty banget dan warnanya tuh glossy. Pinggir-pinggirnya ya ini. Mirip kakak-kakak sepupunya lagi. Ada aksen-aksen hitam-hitam seperti ini. Kalau putih, kelihatan hitamnya. Cuman kalau warnanya hitam, ini jadi tidak kelihatan aksennya. Lihat dalamnya. Nah, ini bagian belakangnya. Keras, ada empuk-empukan dikit, warnanya tuh sedikit-sedikit agak coklat gitu ya. Terus di sini ada glossy panel gitu ya, panel-panel glossy. Terus ada semacam kayak bukan ukiran apa ya, gelombang-gelombang intan-intan gitu, jadi semacam kemewahan gitu di suatu Vios. Ini memang beda banget sama Vios yang zaman dulu. Sini juga ada side pocketnya, bottle holder di sebelah sini. Bottle ya, bukan cup holder, ini gede nih soalnya. Terus juga kursi-kursinya sudah kulit-kulitan, ya semi lah. Di sini juga ada yang namanya fabrik-fabrikan juga. Jadi udah semakin eksklusif. Luar biasa. Hei, masuk. Nah, enak kan? Nah, Vios dari zaman dulu sih emang enak duduknya di bagian belakang. Teman, ini lebih enak lagi karena dia sandarannya tidak tegak, pas, luas, bisa selonjoran masuk ke dalam situ tuh, ke bawah jok ini. Cuman memang karena bentuk atapnya agak meliuk ke bagian belakang ngikutin garis bagasinya, headroomnya agak sedikit terkorbankan. Cuman duduknya enak. Sayangnya nggak ada armrest, headrestnya ada 3, jadi buat 3 orang nih. Bagian tengah gimana, enak nggak? Wah kan mentok kan ke bagian tengah. Terus juga si pantatnya agak naik gitu karena di sini ada ganjelan yang lebih ke atas. Tuh. Kepraktisan lagi. Nih, kantong-kantong. Dah. Selesai. Di belakang juga buat nyimpan, ada isofiknya juga tuh untuk nyangkutin si beltnya. Dan di sini ada ventilasi AC dan juga 2 buah USB Type A, ada 2 buah. Jadi nggak usah rebutan tuh kalau 2 orang. Di bagian belakangnya agak kesannya tuh kayak sempit banget di bagian belakang itu gara-gara ini nih. Agak turun ke bawah sini nih atapnya. Ada kaca kecil. Tapi buat apa nggak tahu juga. Biar agak terang kali ya bagian belakang. Oh, ke belakang. Iya, buat noong tuh ke belakang. Lihatin dong belakang. Ngapain juga ya. Nah, ya hampir serupa dengan yang row keduanya. Keras semua di bagian atasnya. Ada empuk-empukan buat nyandarin tangan kita tuh. Ada power window, ada electric mirror, ada central lock. Di sini retract juga ada di sini semua. Jadi ngumpul di sini. Terus juga ada bottle holder, ada side pocket. Terus ini juga semi kulit, ada kombinasi fabric dan ada strip warna abu ya. Terus juga nih ada head adjuster. Cuman nggak bisa naik turun ke bagian depannya aja, sandaran bisa naik, bisa nyandir banget. Apa sih namanya?
reclining. Bisa reclining, bisa sliding. Oke, so kuncinya sekarang itu kunci-kunci Toyota zaman now. Jadi untuk locknya dia pakai lambang Toyota, unlock sama bagasi ini kayaknya aneh juga nih. Nih, push start button. Nah, jadi gitu ya, Vios yang ini itu kalau kita masuk kita langsung suka. Kenapa? Dia simple tapi mewah. Nih di atasnya walaupun keras-keras, di sini ada yang empuk-empukan, stitch asli, sebelah sini juga ada stitch asli walaupun sedikit. Tapi memang sini bahannya, ini bisa berfungsi sebagai cup holder ya, tuh, buat dinginin minuman. Cuman bahannya tuh ya agak-agak duduknya enak. Saya supportnya walaupun kecil-kecil, cuman ini ketangkep semua karena dia kecil kursinya, jadi nggak perlu gede-gede sih side supportnya. Terus bisa naik turun. Di sini juga ada yang namanya, wow, gini dong, tilt steering teleskopik, pas. Hah, ini baru Vios. Ini juga ada tombol-tombol nih, yang sebelah kanan untuk urusan tes gitu ya, karena ini disediakan versi yang tesnya ada 3 varian gitu ya, G tes, G biasa, sama yang E yang entry level manual. Kalau pengen matic hanya ini G aja, karena yang G itu nggak ada manualnya gitu. Ada pedal shiftnya juga ya, ininya persis seperti Veloz ya, kayak Veloz ini, Avanza lah, Veloz Avanza kayak gini, cuman ini dibalut kulit jadi megangnya tuh lebih enak. Terus juga instrumen clusternya ada apa aja. Nah di sini kita bisa lihat, ini MID-nya lengkap banget loh, ada average-nya, terus juga ada fungsi tesnya itu kelihatan di sini, animasinya segala macem, ada jamnya, terus juga oh ini peringatan. Terus ada display brightness-nya, terus desainnya bisa dirubah-rubah. Pengen yang kayak gimana tuh, gitu kan? Gue paling seneng sih yang agak-agak analog gini, ya biasalah anak 90-an. Nah di sini juga, ini layarnya tidak terlalu gede-gede amat, ini 7 inch. Yang sebelah sini tuh ada layar kecil lagi untuk yang digital speedometer, ya mirip sebuah Avanza lagi, Rocky-Rockian, ya pokoknya Toyota tuh begini gitu instrumen clusternya. Cuman ini seneng ya, mudah terbaca semuanya dan gampang untuk dipakai atau difungsikan. Capek, gua napas dulu. Kita beralih ke sini. Ini di infotainmentnya ada apa aja? Agree, pasti ada tanggalnya juga biasanya. Tapi ini, nah kan ada tanggalnya di sini. Terus ini seneng ya, udah Android Auto, Apple CarPlay, wireless. Hebatnya untuk di sini ini sangat niat sekali wireless. Cuma kalau saya sih paling seneng pakai kabel aja ya, karena lebih stabil gitu koneksinya. Dan sambil ngecas juga, karena di sini tidak ada yang namanya wireless charger ya, nggak ada wireless charger di sebelah sini. Walaupun di sini ada bolong-bolongan, ini nggak ada, bukan untuk wireless charger. Di sini juga nggak ada, di sini nggak ada, di sini juga nggak ada. Ya udah, salah satunya dari sini. Dan ini tidak ada yang namanya USB di bagian depan. Jadi kita harus memanfaatkan power socket yang kita harus beli sendiri gitu USB-nya. Tuh nggak ada. Nah di sini ada juga ada ion tuh buat AC. Jadi setiap masuk ke Vios kita merasa jadi ganteng gitu, karena kulit kita sehat selalu. Nah di sini ada menu-menu apa aja nih? Ada USB, iPod, FVO ya biasa lah seperti biasa. Suaranya juga nggak terlalu wah-wah banget ya, khas Toyota gitu ya. Terus advanced feature kita lihat ya. Door lock volume, door lock, emergency brake light, kayak gitu-gitu. Terus ini dual zone-nya apa aja? Apa nih? Maksudnya apa? Oh, ini buat yang di belakang. Kalau dual zone, yang belakangnya mau apa? Rear source-nya. Nih. Yang depannya bisa Bluetooth audio, belakangnya bisa apa suaranya? Jadi perang gitu kayaknya ya. Ini macem-macem aja lah. Ini fitur yang ya suka sih, cuman nggak begitu kepake. Dah, ini keren sih ininya. Tapi memang ini kegedean, agak diturunin dikit itu kayaknya pas. Ini pandangan kita tuh kalau kita misalnya nggak tinggi-tinggi amat gitu ya, dengan 172 cm aja ini masih cukup terhalang. Yang biasanya kita bisa melihat lurus ke sana kalau belok, ini kehalangan sekali sama si layar ini.
sayang banget, padahal agak diturunin dikit gitu ya. Itu pasti bagus. Nih AC-nya di bawah sini udah pas gitu ya. Terus juga untuk pengontrolan AC-nya cukup lengkap. Sini ada fan-nya. Ya gampang untuk di inilah, ada fitur autonya. Terus juga modenya ya cuman sampai kaki aja. Jadi front defogger nggak ada ya? Hah? Ya, sayang banget. Kok nggak ada front defogger sih? Rear defogger ada, tapi frontnya yang nggak ada. Ayah wae. Nah, terus di sini ini transmisinya, terus juga ada rem tangan jari gitu ya, yang tinggal dicoel-coel aja. Praktisan nih, praktisan. Ya tadi udah disebutin ada bottle holder di tiap pintu. Terus sini ada tempat penyimpanan yang agak dalam. Biasanya di sini mestinya cup holder ya. Sayang banget sih soalnya dalam. Ya, tapi ya sudahlah. Itu buat yang Ayla Agya yang baru. Nah, di sini ya pokoknya begini. Jadi ada center clusternya sekarang bagus sih. Iya. Sini juga ada tempat penyimpanan tertutup, glove box. Lumayan, nggak terlalu gede-gede amat. Sini nggak ada lagi, aparnya di bawah. Terus atas, loh kok kebalik? Ini kebalik loh. Masih yang sebelah sini. Ya sudahlah. Berarti ini bagi yang driver pengen cantik atau cakep ya di sini, di Vios. Terus nggak ada lampunya, mode night and day. Sini lampunya, dan ini fitur tes kamera-kamera dan ada radar-radarnya lah di bagian sebelah sini. Tapi radarnya tuh bukan radar gimana gitu ya, bukan kayak sonar di bagian depan, ini berbeda. Ini kayak semacam kamera yang ditambah radar supaya menjadi lebih sensitif gitu aja. Kita lihat, ini ketinggalan. Ada tempat receh juga sebelah sini nih, kecil-kecil aja. Ini juga ada fitur tas yang nyambung juga, sama-sama aja di sini untuk fitur untuk anti nabrak gitu ya. Terus juga electronic stability program, sensor parkir yang kalau dimatiin ini benar-benar mati banget kalau mundur. Sedangkan kalau lagi jalan di jalan raya ini bunyi tut. Ini tapi kalau dimatiin ini juga ikut mati. Aneh banget. Nah, terus juga masih ada manual leveling headlamp dan juga high beam assist. Dah, coba kita lihat kameranya. Guys. Burik ya. Untuk sekelas 300 juta ini sih sayang banget, kenapa sih nggak ngasih high resolution gitu loh. Dah, sekarang kita cek mesinnya. Kita cek mesinnya, mesin ya Vios pasti sini depan. Oke, ini mesinnya. Mesin itu nggak baru-baru amat ya sebetulnya ya. Nah, dia punya tenaga tuh sekitar 106 horsepower, torsinya adalah 138 Nm yang disalurkan ke roda depan dengan transmisi. Nah, ini transmisi Vios ya. CVT. Ini pasti dari dulu ya, kalau Vios tuh pasti punya efisiensi bahan bakarnya keren. Cuman nggak tahu di Vios ini, nanti kita coba deh. Tapi ini kelihatannya ini ya, kayak kopong-kopong gitu ya. Mesinnya tuh lebih compact, nggak terlalu penuh, dan ini jarak mesin sama radiatornya tuh segini. Wow, tambahin turbo kayaknya asik nih. Wow, kami suka turbo. Vios, ini kayak nyetir Avanza, Rocky, karena memang basicnya dia adalah DNGA, Daihatsu New Global Architecture gitu ya. Jadi mirip-mirip lah dia kayak gitu, cuman dia versi sedannya yang agak sedikit ke bawah. Dan memang untuk ukuran sedan ini kita terasanya commanding loh, nggak rendah banget, enggak gitu ya, agak-agak commanding, tapi serba salah. Karena kalau kita agak rendah, ketutupan sama yang namanya infotainment yang di sini. Ini gede banget layarnya, jadi ngalangin, benar-benar ngalangin. Apalagi kalau kita mau lagi selap-selip ke sebelah kiri itu agak sedikit kagok. Walaupun memang pilarnya itu nggak terlalu gede-gede amat, visibilitas ke depannya enak. Cuman nih gara-gara ini doang. Keseluruhannya enak loh visibilitasnya, gara-gara ini. Berapa kali? Ya sudahlah. Nyetirnya tuh mirip-mirip gitu loh. Lucu banget ya. Nah, setirnya itu agak unik. Ya, uniknya kenapa? Kalau kita lagi mau parkir gitu ya, itu setirnya tuh berat.
agak berat daripada IPS yang biasa. Cuman kalau lagi jalan kayak gini, ini setirnya menjadi entengnya luar biasa. Jadi kayak terasa kosong. Ini padahal masih di kota ya, belum di jalan tol yang kecepatan tinggi. Cuman ini udah mulai terasa agak kosong gitu. Nih kalau gini tuh, ini berat nih. Ini berat kalau lagi diem kayak gini. Ya kalau tanpa power steering oke lah. Cuman ini kan udah pakai IPS, mestinya kalau lagi diem begini itu harusnya lebih enteng daripada kita lagi berjalan kenceng gitu. Ini agak unik sih. Driving positionnya, cara nyetirnya tuh enak, ergonomisnya dapat. Ini gara-gara ada teleskopik juga membantu banget. Terus juga joknya empuk, terus ngelihatnya enak. Dalam kota tuh nggak terlalu capek. Malah ini termasuk sedan yang nyaman untuk dipakai sehari-hari. Keluar kota juga oke-oke aja. Nah kalau di dalam kota itu kita agak-agak ini ya, kagok gitu sama CVT-nya Vios itu, kayak agak gugup gitu. Ini mau kencang atau enggak gitu ya, terus agak deredet gitu, agak ngeglosor dikit pernah. Jadi nggak konsisten gitu CVT-nya. Remnya enak, responsif, keren, khas Toyota. Yang kalau ditekan tuh nggak langsung ngep gitu. Cuman kalau ditekan lebih dalam itu pasti takem. Tuh kan si CVT-nya tuh kayak kalau direm dikit lagi jalan pelan-pelan, direm nggak tahu kenapa kayak gitu. Suspensinya lebih enak, lebih mature, lebih dewasa. Dibilang empuk-empuk, tapi kalau kecepatan tinggi dibilangnya itu sigap. Cuman handlingnya kurang begitu, agak sedikit limbung. Nanti kita coba di jalan tol. Di dalam kota aja ini tergolong nyaman suspensinya, empuk. Yes. Cuma nggak tahu, biasanya ada kompensasi tuh di kecepatan tinggi. Suspensi kayak gini biasanya agak-agak sedikit limbung, nggak tahu ya. Jadi kita buktikan di kecepatan tinggi. Ini kita cobanya lagi di jalan kota macet-macetan, kita coba sekalian kita cek konsumsi bahan bakarnya. Terus ini udah ada yang namanya Adaptive Cruise Control. Yes, Adaptive Cruise Controlnya tuh udah berfungsi dari kecepatan yang kita lagi macet-macetan kayak gini, di bawah 30 km/jam. Kita coba. Tuh, udah ready langsung. Ini enaknya sistem Toyota tuh gampang gitu. Si sistemnya langsung dek. Oke. Sip gitu ya. Nah, ini bisa ngikutin kendaraan di depan. Cuman memang tidak terlalu dekat banget. Jadi maksudnya kita pasti akan selalu ke interfere sama motor-motor yang ada di sebelah kiri atau kanannya. Jadi dikiranya itu adalah mobil yang di depan kita, padahal itu sebuah motor yang lagi menuju ke sana di sebelah kanan. Jadi kadang-kadang suka merem mendadak. Nah ini gara-gara juga nggak ada sistem sonar yang berada di bumper depan, jadinya dia hanya mengandalkan sistem kamera di sebelah sini dan fungsi elektronik dan segala macamnya. Jadi kurang begitu untuk slow speednya ya bisa sih. Kalau di jalan tol sih enak-enak aja, cuman kalau di jalan gede kayak gini, jalan biasa, itu pasti agak terganggu gitu sistemnya. Bukan salahnya Toyota, cuman memang harusnya ada yang namanya sistem sonar yang ada di bagian bumper depan, itu lebih pol. Nah kita juga punya pilihan yang namanya drive mode. Drive mode-nya cuma ada dua, eco atau power, tinggal pilih keduanya. Tapi kalau dari kita start awal gitu ya, itu udah langsung ke mode normal ya, di tengah-tengah antara eco dan power. Yaitu cuma ada dua pilihan, eco sama power. Tapi kalau kita nyari mesin itu defaultnya langsung normal. Itu di antara di tengah-tengahnya gitu ya. Tapi kalau mau eco, kita harus pencet drive mode-nya yang agak lama baru dia masuk ke eco mode. Ya simple sih. Cuman agak kita normal atau mau eco atau mau power kita nggak tahu juga. Gimana rasanya dibawa kemacetan di Jakarta pakai Vios? Ini enak, visibilitasnya juga luas nih ya. Terus kalau di jalan yang sempit-sempit kayak gini nih, ada beberapa jalan yang sempit di Jakarta, gesit kok mobilnya dan tergolong nyaman, nggak hariwang gitu, nggak khawatir kitanya karena kita bisa ngelihat kemana-mana dengan tenang. Suspensinya juga kalau ada polisi tidur nggak ngagetin karena suspensinya tergolong empuknya tapi empuk modern ya. Kalau kita pelanin jadi keras gitu ya, cuman kalau dicepetin ya jadi empuk. Ya kan kalau di jalan kecil tuh nggak khawatir gitu, kita langsung bisa sat. Coba masuk tuh kan gampang, nggak khawatir. Ini padahal mobil baru
baru saja disetirin gitu ya, cuman kayak udah kenal lama sama mobilnya. Itu kelebihannya Vios dari dulu. Tradisi Vios tuh kayak gitu. Kita udah masuk jalan tol nih, sesuai ekspektasi tadi bener. Suspensinya memang empuk, cuman kalau di jalan tol tuh agak sedikit limbung ya, kurang begitu namblek seperti Mazda 2 gitu ya, atau misalkan City Sedan. Itu nggak sebaik itu. Malah ini kalau di jalan tol setirnya agak kiri kanan nggak tahu kenapa. Udah gitu, walaupun ada tesnya, cuman ini lane keepingnya bukan seperti itu. Ini cuman lane departure warning aja. Jadi kalau kita misalkan keluar dari garis baru dikasih tahu, dan memang ada intervensi setirnya, cuman bukan sebagai line keeping assist. Jadi setirnya nggak bisa bergerak otomatis mengikuti garisnya. Itu aja si Vios. Cuman dipakainya memang enak, nyaman tuh kalau di jalan tol, ada jalan gujul-gujulkan gitu, memang sedikit terbuai gitu. Jadi nyaman. Cuman dibilang handlingnya oke, enggak. Terus tenaga mesinnya juga nggak istimewa amat. Ya, kita nanti akan coba 0-100-nya seperti apa nih. Kalau ngesen, lampu belakang keren, sequential gitu, bisa jalan-jalan. Jadi kalau pengen nunjukin, Vios gue keren, lihat aja belakangnya sambil dinyalain lampu sennya atau hazardnya. Itu kayak Lexus wannabe gitu, keren. Oke, kita coba fiturnya, drive-nya di sport aja, di sport. Oke, kita coba ya, tanpa apa-apa nih, tahan rem, tahan gas. Kita coba berapa detik. 1, 2. Ya, tidak terlalu istimewa banget. Jadi 0 ke 100-nya dengan kemiringan derajat tuh 0,2%, nanjak dikit 11,72 detik. Nggak terlalu istimewa ya untuk sebuah sedan. Cuman bukan itu yang dicari dari Vios. Nyamannya, ya, ini adalah yang paling nyaman dari semua jajarannya. Jadi ada beberapa kelebihan dan kekurangan di Vios gitu ya. Yang paling saya suka, Vios tuh gampang dikenali, terus nggak buat deg-degan, visibilitasnya luas, duduknya enak, suspensinya tergolong empuk, walaupun memang handlingnya tidak terlalu bagus. Cuman ini ya sebuah Toyota, sebuah Daihatsu tuh udah pasti enak dipakai sehari-hari. Tapi sayang, ada beberapa gitu ya, kayak misalnya ini rattle, kekurangan gitu. Ini tempat cup holder ini rattle ini. Ya bener, dia karena bahannya kurang baik. Jadi kalau misalnya jalannya bergelombang dikit aja, ini bunyi krok gitu ya. Dibuka baru adem. Terus untuk seharga 360-an juta gitu ya, ini sayangnya lane keeping assist-nya bukan yang aktif, cuman hanya sebagai fitur warning aja gitu ya, lane departure warning doang. Jadi nggak bisa nyetir secara otomatis gitu, walaupun di Indonesia ya itu fitur yang baru, cuman itu adalah sebuah fitur yang sangat membantu kalau misalnya kita lagi keluar kota, apalagi kan Vios dibuatnya untuk nyaman-nyamanan, cuman ini malah nggak ada. Itu sih yang paling sayang banget, nggak ada kayak gitu fitur-fitur yang kenyamanan gitu tuh. Berapakah konsumsi BBM-nya? Nah, ini udah dipakai muter-muter. Kalau di dalam kota itu ya average speed-nya 22 km per jam. Dia bisa menghasilkan seboros-borosnya nih mungkin ya, karena kaki saya agak begitu nggak sekolah. 11,2 km per liter. Yes. Nah, gimana kalau di luar kota atau di jalan tol terus gitu ya? Kemarin di Panteng tuh sekitar 80-90 km per jam. Sekitar segituan. Nah, itu bisa menghasilkan 1 liter itu bisa menempuh jarak 21,2 km. Irit.
Lebih irit daripada hybrid. Ya, itu kelebihan Vios dari zaman dulu gitu ya. Itu pasti BBM-nya irit. Bicara kekedapan kabin, sayangnya kalau untuk Vios itu tidak terlalu wow banget gitu. Traffic noise-nya masih sedikit kedengeran gitu ya. Suara-suara motor standar, knalpot standar itu masuk ke dalam nih. Alphard lewat tuh, ada bunyinya. Gitu berarti itu padahal Alphard kan udah hening gitu, mestinya mesin bensin, cuman ini masih kedengeran. Terus kalau road noise-nya masih oke lah, suara mesinnya juga masih oke, cuman traffic noise-nya memang agak kurang ya kalau di Vios. Padahal dia udah ditambah peredam ya tadi di bagasi belakang, itu masih kurang juga. Overall, mengenai Toyota Vios yang baru, cocok untuk Anda yang sering berkomuter di dalam kota dan senang dengan format sedan. Ya, di luar kota juga nyaman-nyaman saja sih. Dan yes, tenaganya juga tidak malu-maluin amat di kelas 1500cc dan lawan-lawannya. Yes, Vios baru ini punya karakteristik yang pas. Handlingnya sebenarnya tidak sehebat Honda City Sedan, namun tidak sekeras suspensi Mazda 2 Sedan. Yang menjadi poin yang paling menonjol di Toyota Vios terbaru ini adalah kehematannya, kemudahan perawatannya, dan paling empuk suspensinya dibandingkan dengan lawan-lawannya. Sayang sekali fitur TSS belum begitu sempurna tanpa hadirnya Lane Keeping Assist. Tipe termewahnya yaitu GTSS, harganya Rp368.400.000. Sedangkan tipe tengahnya tanpa TSS bisa Anda beli dengan harga Rp355.200.000. Dan apabila Anda suka dengan transmisi manual, bisa memilih Vios E dengan harga Rp314 juta. Ini adalah yang paling banyak variannya dibandingkan dengan lawan-lawannya, sehingga Anda bisa memilih sesuai dengan kantong Anda. Semua ini adalah opini pribadi saya dan mamang itu. Kami tim Motomobi tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek website kami motomobinews.id. Terima kasih telah menonton.